Ada banyak keutamaan yang terkait dengan surat Yasin ini. Saya lupa menjelaskan bahwa yang sedang berada di depan saya ini ada dua kitab tafsir, yaitu Tafsir Al-Futuhat Al-Ilahiyah bitawdihi tafsiril Jalalain liddaqaiqil khafiyah. Jadi tafsir Jalalain itu diberi syarah lagi, ini nanti disebut dengan tafsir Jamal, ya, populer dengan sebutan tafsir Jamal. Kalau yang saya punya sekitar 6 jilid, ini tafsir Jamal. Nah, saya di dalam membaca tafsir Jalalain ini ditemani pertama oleh tafsir Jamal Al-Futuhat Al-Ilahiyah, yang kedua ditemani oleh Hasyiatus Sawi. Ini juga syarahnya tafsir Jalalain, biar kita lebih mengerti mengenai makna dan kandungan dari tafsir Jalalain ini. Jadi nanti yang mau mengecek apa penjelasan dari tafsir Jalalain secara lebih elaboratif, lebih dalam, bisa dibaca dengan di dua kitab tafsir ini. Tafsir Jamal dengan tafsir Sawi, ringkasnya kira-kira begitu. Nah, di dalam Al-Futuhat Al-Ilahiyah ini banyak dikutip hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan dari surat Yasin ini. Misalnya dari Ma'qil bin Yasar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin ala mautakum pada orang yang sudah meninggal dunia. Ada hadis juga dari Nabi, ma min maitin, ada mayit, ada maitun. Jadi maitun, ada mayitun, itu beda. Kalau mayitun akan mati, innaka mayitun wa innahum la mayitun. Kamu akan mati Muhammad, mereka juga akan mati. Tapi kalau maitun itu sudah mati. Kalau di dalam Nazam Syawahid Ibnu Aqil itu kan ada, wa mal maitu illa ma qad ilal qabri yuhmalu. Wa mal maitu illa man ilal qabri yuhmalu. Yang dimaksud dengan maitun itu orang yang sudah digotong ke kuburan. Ma min mayyitin, tidak ada orang yang akan mati, yuqra'u alaihi Yasin, dibacakan kepadanya surat Yasin, illa hawanallahu alaihi, kecuali Allah akan memudahkan urusannya pada mayit itu. Jadi sakaratul mautnya menjadi mudah. Ada hadis riwayat Abu Hurairah, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi, barang siapa yang membaca surat Yasin pada satu malam hanya berharap ridhanya Allah, ghafarallahu lahu fi tilkal lailati, maka Allah akan mengampuni dosa orang itu pada malam itu. Bahkan ini ada dari Abi Ja'far, katanya Nabi bersabda, man wajada fi qalbihi, bukan hadis ini, man wajada fi qalbihi qaswatan, barang siapa yang menemukan hatinya keras, falyaktub Yasin fi jamin ay ina'in biza'farana thumma yashrabuhu. Barang siapa yang hatinya keras, maka hendaklah dia menuliskan surat Yasin ke dalam pada satu bejana dengan menggunakan tinta za'faran, maka kemudian minumlah airnya itu, maka hatinya akan lembut. Man qara'a surata Yasin lailatal jum'ah asbaha maghfuran lahu, barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Man dakhalal maqbarah, barang siapa yang datang ke kuburan, faqara'a surata Yasin, kemudian membaca surat Yasin, khuffifal azabu an ahliha dzalikal yaum,
maka siksa terhadap orang yang ada di dalam kubur itu akan diringankan oleh Allah. Mungkin gara-gara hadis ini, maka surat Yasin ini popularitasnya tinggi, elektabilitasnya juga tinggi. Jadi popularitas dan elektabilitasnya berimbang. Kenapa begitu? Kenapa begitu populer? Kenapa banyak dipilih? Karena Nabi yang memang menginformasikan mengenai keutamaan dari surat Yasin ini. Misalnya disebutkan inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu ada intinya. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan inti jantung poros sentral dari Quran itu adalah surat Yasin. Wa man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu biha qira'atal Qur'ani asyra marratin, membaca satu kali surat Yasin pahalanya sama dengan pahala membaca Quran sebanyak 10 kali. Nah, kalau ingin tahu secara lebih dalam, itu bisa dibaca di dalam Ad-Durrul Manthurnya Jalaluddin As-Suyuti. Itu jauh lebih elaboratif ketimbang yang ada di dalam tafsir Jalalain ini. Makanya saya termasuk yang menyukai karya-karya dari Jalaluddin As-Suyuti, itu Ad-Durrul Manthur fit Tafsiri bil Ma'thur. Kalau kitab hadisnya yang ringkas yang dimiliki oleh As-Suyuti, misalnya Al-Jami'us Shaghir li Ahaditsil Basyirin Nadhir, itu hadis-hadis dikumpulkan di situ pendek-pendek, tapi itu berguna sekali kalau mau membaca itu. Jadi penting itu membaca riwayat-riwayat yang seperti ini secara lebih dalam, dibaca di dalam Ad-Durrul Manthurnya Jalaluddin As-Suyuti. Kalau yang tidak sempat melakukan takhrij terhadap hadis-hadis yang begitu, itu bisa mengikuti apa yang dinukilkan oleh Jalaluddin As-Suyuti di dalam Ad-Durrul Manthur itu. Dan memang kita tahu bahwa Jalaluddin As-Suyuti itu bukan ulama yang main-main ya. Sebagian ulama menyatakan bahwa As-Suyuti itu termasuk ke dalam Al-Mujaddid, pembaharu. Kan Nabi pernah bersabda, innallaha yab'atsu lihadihil umma fi kulli ra'si mi'ati sana man yujaddidu laha amra diniha. Bahwa setiap 100 tahun Allah akan membangkitkan seorang pembaharu. Jadi minimal di dalam setiap 100 tahun itu ada pembaharu. Itu As-Suyuti punya buku tuh yang membahas mengenai para pembaharu di dalam Islam, Al-Mujaddiduna fil Islam. Kalau pada abad yang pertama dia memasukkan Umar ibnu Abdul Aziz, itu pembaharu di dalam Islam pada abad yang pertama Hijriyah. Kalau pada abad yang kedua dia memasukkan Al-Imam Syafi'i sebagai pembaharu. Kalau abad yang ketiga dia memasukkan Abul Hasan Al-Asy'ari, ada dua yang dimasukkan dengan Ibnu Suraij. Tapi pada abad yang keempat dia memasukkan Al-Baqillani, pada abad yang kelima Al-Ghazali, pada abad keenam Fakhruddin Ar-Razi, pada abad ketujuh Ibnu Daqiqil Id, pada abad yang ke-8 Al-Bulkini, Sirajuddin Al-Bulkini. Siapa pada abad ke-9 Hijriyah yang menjadi pembaharunya? Kata Jalaluddin As-Suyuti, inni tarajjaitu min ni'amillahi wa fadlihi an akunal mab'utsa ala hadhil mi'ah. Aku berharap berdasarkan karunia dari Allah, akulah yang menjadi pembaharu pada abad yang ke-9 itu. Kenapa kata As-Suyuti? Linfiradi 'alaiha bitabahhuri fi anwa'il ulum. Karena dirasa-rasa, kata As-Suyuti, akulah satu-satunya intelektual yang sangat dalam mengarungi banyak disiplin ilmu pengetahuan. Dia masuk ke tafsir, dia masuk ke hadis, masuk ke fikih, masuk ke ilmu bahasa. Kata As-Suyuti, rasanya nggak ada orang lain, jadi percaya diri juga.
Jalaluddin As-Suyuti, untuk menyebut dirinya sebagai pembaharu pada abad ke-9 Hijriah. Pembaharu. Kalau di dalam bukunya At-Tanbih, dia menyatakan waqad rajautu annanil mujaddidu fiha fa fadlullahi laisa yujhadu. Aku berharap menjadi pembaharu pada abad yang ke-9 ini, dan rasanya tidak bisa diingkari posisi saya sebagai pembaharu. Itu pembaharu pada abad ke-9 Hijriah. Bagaimana dengan abad ke-10, ke-11, 12, 13, 14? Ada yang memasukkan Mutawalli Asy-Sya'rawi sebagai pembaharu pada abad ke-14 misalnya, sebagai pembaharu. Ada yang memasukkan Wahba Az-Zuhaili. Nggak tahu apakah Gus Dur masuk ke dalam Mujaddidu Hadhil Mi'ah atau tidak. Di Indonesia kan banyak tuh yang dikenal sebagai pembaharu Islam. Ada almarhum Gus Dur, ada Cak Nur, dan lain-lain. Kok nyampe ke situ ya penjelasannya ya. Jadi surat Yasin ini popularitas dan elektabilitasnya menjadi tinggi di lingkungan umat Islam karena dipromosikan sendiri oleh baginda Nabi. Ada sejumlah keutamaan dari surat Yasin ini. Surat Yasin ini di samping bernama surat Yasin, dia juga bisa disebut dengan nama-nama yang lain. Bisa disebut dengan surat Yasin, ini nama yang cukup populer, tapi juga bisa disebut dengan surat Al-Qadhiyah. Kenapa disebut dengan surat Al-Qadhiyah? Karena surat Yasin ini, siapa yang membaca, yang mendalami makna dari surat Yasin ini, maka dia akan dikabulkan segala hajatnya oleh Allah. Makanya disebut dengan surat Al-Qadhiyah. Dia juga disebut dengan surat Al-Mudafi'ah. Karena surat Yasin, orang yang membaca surat Yasin, tadfa'u an sahibiha kulla su'in. Karena membaca surat Yasin ini, pembacanya itu bisa terhindar dari mara bahaya. Jadi Mudafi'ah. Juga disebut dengan surat Al-Mu'immah. Kenapa disebut Al-Mu'immah? Karena ta'ummu sahibaha bikhaid dunya wal akhirah. Karena kebaikan dari surat Yasin ini akan berguna secara merata baik di dunia ataupun di akhirat. Akan memberikan syafaat nanti ketika di akhirat. Ini keutamaan dari surat Yasin dan nama-nama dari surat Yasin. Tentu nama yang paling populer adalah surat Yasin ini.